Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kan pada berpeminat untuk X86 makin banyak ya. Tapi untuk membeli X86 itu teman-teman perlu diketahui performa sama dayanya. Nah, untuk mengetahui performanya seperti apa, dayanya berapa, itu sebenarnya cukup dari CPU-nya, seri CPU-nya. Jadi teman-teman kalau beli X86 itu pastikan teman-teman tuh tahu serinya berapa, generasi berapa, seperti itu ya. Nanti ini contoh kita lihat di e-commerce-nya nih, saya sudah coba lihat. Di sini ada MikroTik X86 low watt ya. Kita lihat seri prosesornya. Nah, kita harus baca seperti ini ya. Kita abaikan yang ini, kan bisa beli sendiri ya. Oh, ini maksimal 60 watt ya. Cuman saran saya teman-teman jangan terpacu dengan tulisan ataupun itu ya. Kecuali emang si sellernya atau penjualnya itu menyantumkan tes wattmeter ya. Dan itu pun sebenarnya bagus, cuman dilihat dari seri prosesornya itu teman-teman pasti kelihatan sih performanya seperti apa, TDP-nya berapa. TDP itu power consumption atas prosesornya. Jadi teman-teman bisa mengira lah. Nanti kita coba ini aja ya, ini prosesornya itu segini ya, kita coba lihat. Oh, untuk Gen 37 itu di ini generasi ini serinya ya, 3770. Nah, kita coba lihat di CPU benchmark ya, CPU benchmark. Nah, kita search aja. Tadi berapa tadi? 3770. Nah, nih ya. Nah, itu Gen 3 itu sebenarnya ada banyak ya, tapi nggak tahu ini sellernya, cuman kan nyebutnya kan cuman ini ya. Jadi ada 337K, ada S, ada T, yang mana kita ambil yang ini aja ya, yang nggak ada K-nya. 377K. Nah, ini kita compare. Nah, kebetulan tadi sudah sih ya, ini ada 377K itu TDP prosesornya aja itu 77 watt. TDP itu artinya power consumption-nya ya. Power consumption itu power penggunaan powernya, wattnya itu 77 untuk prosesornya aja. Itu belum termasuk RAM, motherboardnya, sama harddisk X86-nya. Itu ya kurang lebih mungkin jalannya 90 sampai 100 watt mungkin ya. Seperti itu. Ini aku bacanya di sini ya, bukan atas mengarang ataupun menjelekkan orang lain. Itu mungkin 60 watt kan bisa jadi dia tidak full load ya. Ini bisa dikatakan full loadnya. Itu full load itu artinya dia jalan memang performanya tuh full gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi mungkin sampai 100%, jadi 77 watt seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya gini nih ya. Jadi ini kan sudah 60 watt. Nah, ini ada 6,5 level 6. Nah, ini nggak disebutkan ya, cuman Xeon 24 CPU. Kalau 24 CPU core-nya itu banyak gitu ya. Kalau 24 core harusnya, bukan CPU. 24 core gitu sih. Harusnya serinya tuh ada seri berapa harus disebutkan. Kalau cuman Xeon kita coba cari aja lah, enggak apa-apa. Yang dimaksud tuh Xeon berapa 24 CPU tuh. Mungkin inikah silver, kayak enggak mungkin deh ini kayak. Harganya 17 juta anjay. Itu pasti generasi lama. Nah, makanya teman-teman tuh harus perhatikan ini juga ya, karena nggak disebutin seri lengkapnya tuh berapa. Kita skip aja karena nggak disebutin, jadi kita tidak bisa bandingin. Nah, ini ada lagi nih yang kejual 34 nih. Jadi sebenarnya sudah pernah lihat juga nih di nih TDP-nya wattnya, TDP wattnya 83 watt gitu ya. Nanti kita coba lihat
dari speknya. Nah ini kelihatan nih, ambil aja paling tinggi ya. Tadi di i7 6000, ada 74.000. Oke, di SFP ini lebih mahalan ini karena generasinya generasi 4, ini generasi 6. Saya coba ya, generasi 6 tadi sudah tak tambah ke generasi 4 ya tadi ya. Berapa? Sorry sebentar, ini kayak 4790. Nah 4797. Nah kita bandingkan nih, kan sama-sama i7 ya, bedanya apa kalau ini lebih mahal ini? Nah kita lihat, coba kita lihat kalau lebih mahal 6.000. Nah kita lihat sama-sama i7 semua teman, serinya nih penting banget bagi teman-teman yang X86. Nah untuk i7 3770 yang tadi itu 77 watt dengan ada tambahan motherboard dan lain-lain, mungkin jatuhnya 190 watt lah, 90 sampai 100 watt. Sedangkan yang 6000 itu ada di 65 watt. Jadi kalau jalan sama motherboard, prosesor dan lain-lain ya 80 watt ya, sesuai dengan yang dia tes ini ya. Sebentar, mana 83 watt, sesuai real ini ya, karena dia tesnya real, ada wattmeternya. Sedangkan ini mungkin dia ngetesnya ini pakai yang ini ya, mungkin 6700. Sedangkan yang 4000 itu di 84 watt. Jadi kalau sama prosesor, motherboard dan lain-lain ya jalannya tetap sama, mungkin 90 sampai 100 wattan ya. Terus dari segi performa itu taunya dari mana nih skornya? Lebih tinggian mana? Lebih tinggian yang ini, tapi secara wattnya itu lebih rendah ini. Jadi belum tentu watt tinggi itu performa bagus. Seperti itu. Soalnya kalau prosesor sekarang semakin baru itu semakin hemat energi, performanya makin kenceng. Makanya saya sendiri sebenarnya juga pakai X86, cuman nggak pakai prosesor lama-lama. Ini kan prosesor lama, 6700 itu tahun 2015. Seperti itu. Nah kita coba cari lagi, tidak ada masalah. Ini ada Setara loh, Setara CCR 2030 ini Xeon berapa? 32 core. Nah, ya bisa memang 320 core, cuman 32 core mungkin dual CPU bisa atau satu CPU, tapi tergantung seri generasinya berapa ya. Kalau Xeon itu kita cobalah cari ya Xeon ya. CPU Xeon 32 core. Nah, ini 10 juta. Nah ini tuh generasi 5 tuh biasanya tuh 32 core tuh generasi 5. Kalau 32 core tuh banyak sebenarnya. Ini TDP nya ada 200 watt nih tuh. TDP itu prosesor aja wattnya membutuhkan tuh segitu, belum motherboard dan lain-lain. Seperti itu. Jadi nanti tinggal, oh ya itu belum plus SFP dan lain-lain ya. Itu sudah jalan berapa nih, 83 watt. Nah nih dia dikasih tahu tuh juga tuh sama, itu CP benchmark nih. i5 segini, TDP nya nih kelihatan nih 95 watt 6000. Oh dia pakai yang seri K 95 watt. Ini yang biasa nih. Nah kalau saya sendiri, saya sarankan tuh teman-teman mending beli yang baru aja. Contohnya ini kita buang ya, yang paling performa paling jos tadi kan yang ini ya, yang 6000 itu kita buang aja. Cari aja, memang harganya lebih mahal, cuman kalau teman-teman carinya yang tadi berapa, i7 6700 ya. Kita coba lihat di e-commerce tuh harganya berapa prosesor ini. 600.000, 100 juta. Kita coba cari generasi 10 lah ya. Nah harganya berapa sih? Wah mahal jay. Generasi 9 mungkin ya, masih 3 jutaan, beneran enggak sih? 2 juta.
7.000 mungkin, harusnya lebih murah juga. Nah ini sama nih, kita coba aja cari i7.700 nih, kita coba lihat compare nih, performanya lebih tinggi, wattnya sama, seperti itu. Kalau saya sendiri pakai ini, harganya lebih murah sih, bukan Athlon. Nah nih saya pakai ini karena bekas komputer saya sih yang dulu. Nah cuma 35 watt, jadi full load itu cuma 50 watt punya saya tuh. 50 nih saya kasih tahu nih ya, sebentar, Mikrotik saya mana, saya juga pakai X86 sistem resource. Nah nih, ini pakai yang tadi ya, jalannya 65 70. Nah, motherboard baru yang AMD yang AM4 ini ya. Dan prosesor saya keluaran tahun 2019 dengan ini 2016. RAM-nya pasti hemat energi, ini hemat energi. Seperti itu. Jadi rencana ini kalau memang sudah CPU-nya sudah hampir mentok, tidak bisa mungkin 70-80 ya, saya update ke sini. Ryzen ini selera sebenarnya ya, kalau saya sendiri suka Ryzen ya 5400 sebentar 600 kayak tidak salah, harganya tuh 1,5 gitu lah salah, 65 watt itu 12 core bacanya yang ini. Sebenarnya core-nya cuman Mikrotik itu bacanya yang ini kan, kayak tadi kan punya saya kan ini ya, AMD Athlon itu kan sebenarnya 2 core 4 thread. Nah kebacanya adalah CPU core ada 4 threadnya yang dibaca seperti itu. Nah kalau ini seandainya sudah memang tidak kuat, saya ganti yang ini nih, Ryzen. Nah performanya tuh berapa kali lipat. Nah kalau teman-teman cari yang seperti ini CPU-nya sudah mentok. Jadi kalau teman-teman ini katakanlah pakai ini dengan ya katakanlah kan performanya 2 kali punya saya ya. Jadi kalau saya pakai yang tadi itu 4000, teman-teman pakai yang ini ya mungkin ini jalan di 25% lah ya, 30 lah, 30%. Cuman ketika saya sudah ganti ini, padahal motherboard saya itu soketnya itu support ya ini dilibas, jadinya mungkin cuma 2%, 5% atau berapa persen lah. Nanti saya juga rencana ke sini. Dan kita, nah kalau teman-teman pakai i7 itu udah mentok-mentoknya Intel, kecuali yang baru paling baru itu i9, cuman di motherboardnya teman-teman LGA ini keluaran 2016 mentoknya di i7. Jadi teman-teman kalau ini sudah 100% yang ganti semua termasuk motherboardnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman tuh cari motherboard yang ya setidaknya 2019 atau 2020 ke atas. Memang agak mahal, cuman menurut saya worth it gitu loh. Nah ini coba tak cari harganya ya. Nih harganya prosesor aja nih, dari sini kelihatan nih dolar barunya 110 $110, sedangkan itu punya saya tuh $101 loh, Ryzen 5 coba. Nah 4.600 gina nih dia tuh harganya tuh 1,5 murah. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari X86, saran saya adalah tanya prosesornya apa, dari situ kelihatan performanya teman-teman berapa, TDP-nya berapa. Ini TDP ya, ingat ya, TDP adalah power consumption-nya ya. Ini cuman prosesornya aja, belum termasuk lain-lain gitu. Sedangkan saya saat ini adalah memakai ini karena ada komputer yang nganggur, jadi tak pakai. Dan rencana saya mau ke sini, naiknya berapa kali lipat nih? 200 kali lipat mungkin ya, kali 3. Oh 300 malah, 3 kali 4 tuh baru 12, ini 15 lah, 300% larinya tuh. Bukan 100% kan berarti 8.000 ya tuh,
300%. No. Dan kalau saya ini mentok, saya masih bisa upgrade lagi ke Ryzen 7 karena soketnya saya baru. Ryzen 7 nih, generasi mungkin saya bisa milih yang seri mana ya? 7000 ini mungkin kan maksudnya untuk upgradean saya tuh lebih enak leluasa gitu loh. Nah ini 8 core 16 thread, nanti kebaca di 416 core, sama TDP nya 65 watt ini sama, tapi performanya kita lihat nah jelek sekali, 2 kali lipatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saran saya itu diperhatikan. Jadi kalau beli X86 oke lah, lebih murah, cuman nanti kalau seandainya teman-teman upgrade ataupun apa, ya memang kalau ini ya sudah MikroTik X86 pakai ini ya sudah dilibas, cuman kan hemat energinya itu loh. Dan kalau si komputer MikroTik kita CPU-nya lebih kuat, itu kan jalan traffic yang dilewati kan lebih enteng. Seperti itu sih teman-teman ya. Ini saya sendiri pakai ini X86 nih, X86. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen upgrade MikroTiknya. Saran saya memang kalau untuk pemula itu GR3, setelah GR3 itu cari RAM 4011 atau 5009. Setelah 5009 jangan CCR. Saran saya adalah memang X86. Tapi X86 harus diperhatikan juga performa dan energi. Seperti itu. Hemat energinya ya, oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.